Hai kawan-kawan YouTube, gimana kabarnya? Mantep gak? Mantep dong, mantap. Oke, sekarang gua udah ada di Taman Proklamasi di Jalan Perintis Kemerdekaan. Di sini adalah titik nol dari negara kita Indonesia. Di belakang sana nih, seperti yang lo lihat, udah ada foto Bung Karno dan Bung Hatta. Dan di hari ini gua barengan sama komunitas organisasi kepemudaan yang sudah gua tekuni dari 2017, yaitu Rumah Milenials, bakal ngadain acara bedah buku Generasi Kembali ke Akar barengan sama Muhammad Faisal, sang penulis buku Generasi Kembali ke Akar dan Generasi V, dan juga founder Rumah Milenials, yaitu Taufan Teguh Akbari. Gue nggak akan fokus dalam taman ini, tapi gue mau nunjukin lo titik nol dari Republik kita, yaitu Republik Indonesia. Acaranya nanti ada di dalam gedung itu, gedung Bakamla ya. Gua nanti jadi panitia juga di dalam situ ya. Jadi nanti akan gua kasih lihat gimana keseruan acaranya hari ini. Oke? So, gue liatin dulu. Di situ tuh ada patung Bung Karno. Oke, sekarang gua udah tepat di depan patung Bung Karno. Ya, oh ya, hari ini Rumah Milenials ngadain acara berkolaborasi dengan Yayasan Bung Karno. Maka kita bisa ngadain acara di Gedung Pola. Itu tuh gedung yang dimiliki sama Yayasan Bung Karno beserta Bakamla. Ya, jadi ada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bung Karno hanya ingin membacakan teks kalau Bung Hatta juga sudah datang gitu. Jadi bukan dia nggak mau baca teks proklamasi kalau Bung Hatta ada ya. Karena yang tertulis di sejarah seperti itu. Ini diluruskan, Bung Hatta dan Bung Karno harus ada di Proklamasi Kemerdekaan. Dan ini adalah teks Proklamasi Kemerdekaan. Ayo, siapa yang masih ingat? Ini pelajaran IPS loh. Ditandatangan langsung oleh Bung Karno. Oke? Jadi disinilah titik awal negara kita, Republik kita, Indonesia dimulai dari tempat ini. Dulunya di sini adalah rumahnya Bung Karno. Sekarang udah dibongkar menjadi taman. Dan di sini tamannya sebenarnya cukup luas. Dan ini lapangannya juga cukup luas. Kalau misalnya malam minggu katanya suka ada acara kesenian juga di sini. So kalau misalnya lo yang tinggal di Jakarta ataupun sekitarnya malam minggu ngajakin gebetan mau hangout, bisa kali di Taman Proklamasi. Oke, sekarang gue mau masuk ke dalam Gedung Pola. Di situ gedung itu nggak bisa dimasukin oleh sembarangan orang. Jadi hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk ke dalam sana, orang-orang yang punya kepentingan. Nah, di sini Rumah Milenials mendapatkan kehormatan dari Yayasan Bung Karno untuk mengadakan acara Millennials Talks, atau misalnya kita singkat M-Talks, ngebahas soal buku Generasi Kembali ke Akar barengan sama Muhammad Faisal, sang penulis Generasi Kembali ke Akar dan Generasi V, dan juga founder Rumah Milenials, Mas Taufan Teguh Akbari. Dan di sana nanti kita juga bakalan kolaborasi sama Yayasan Bung Karno. So ini adalah salah satu kehormatan juga dan buat gue secara pribadi untuk berada di dalam gedung itu dan membahas Indonesia yang kita sebagai pemuda Indonesia ini akarnya gimana sih. Dan sekarang tuh fenomenanya tuh anak muda Indonesia tuh lagi kembali ke akarnya, kembali ke fitrahnya sebagai pemuda. Nah, nanti selengkapnya bakalan gua kasih lihat cuplikan-cuplikan acara nanti. Oke, so ayo masuk ke dalam sana. Yo kawan-kawan YouTube, ini udah barengan sama Mas Faisal, founder dari Youth Lab Indonesia dan juga penulis kedua buku ini, Generasi V, Generasi Kembali ke Akar. Apa kabar Mas Faisal? Alhamdulillah. Gimana nih persiapan untuk acara hari ini? Persiapannya adalah yang penting sehat. Sekarang kan lagi musim sakit. Iya, apalagi lagi rame virus corona ya. Iya, dan ya ini aja sih kan, semangat
gotong royong ya. Kita bareng-bareng ngerjain dari kita untuk kita acara hari ini. Siap. Hari ini mau apa nih poin yang bakalan dibahas dari buku Generasi Kembali ke Akar ini? Hari ini kayaknya mungkin kita lebih banyak bahas tentang kebangsaan, nasionalisme, karena bertepatan kita di lokasi yang istimewa di Yayasan Bung Karno yang sebetulnya dulu ini adalah rumah Bung Karno, Jalan Kebangsaan, tempat dibacakan proklamasi. Semoga nuansa-nuansa lama dan semangat-semangat lama itu akan muncul di dalam diskusi acara. Insya Allah. Nah, boleh diceritain sedikit ya nih buku Generasi V ini seperti apa, dan buku Generasi Kakak ini bakal ini sebenarnya ngebahas apa sih kedua buku? Iya, buku Generasi Generasi P itu sebetulnya kayak meringkas secara sederhana hasil riset saya 10 tahun, 11 tahun berarti seputar apa yang saya lihat di komunitas anak muda, di ruang-ruang kolektif, lalu di keseharian itu seperti apa, sesuatu yang ketika saya perhatikan apa yang diulas tentang anak muda di media maupun di industri maupun dari pemerintah itu ada gap pemahaman antara apa yang sesungguhnya terjadi, itu akhirnya saya tuangkan di buku Generasi P itu. Nah, kalau Generasi Kembali ke Akar lebih saya kontekskan untuk permasalahan Indonesia ke depan, jadi membahas tentang identitas, membahas tentang kebangsaan tadi, lalu jati diri anak muda Indonesia itu secara historis sebetulnya seperti apa. Seperti itu. Nah, kenapa nih anak muda Indonesia nih kalau pakai generasi yang lebih dikenal sama orang kan generasi milenial dan Z, atau kalau di buku ini di kedua buku ini dibilang generasi V dan Neo Alpha. Ya, kenapa mereka harus baca buku ini? Karena Republik kita kan juga didirikan sama anak muda ya. Jadi anak muda dulu berkumpul dan bersepakat untuk membangun, mendirikan Republik, memerdekakan bangsa. Ketika negara-negara maju, negara-negara Eropa, dunia Barat sekarang berbicara tentang anak muda dalam konteks tadi milenial, sebetulnya sejak dulu kita sudah memposisikan anak muda dalam posisi penting di dalam masyarakat. Itu yang saya coba ingatkan sih lewat buku. Oke. Nah, harapannya dari acara hari ini apa sih, Mas? Harapannya, follow up ya, kayak setelah acara ini kira-kira apa harapannya tuh, kayak follow up dari peserta yang datang hari ini tuh gimana? Setidaknya hari ini ada semangat untuk membangun kembali Indonesia, mulai dari titik nolnya, yaitu di sini tempat dibacakan proklamasi, dengan kesadaran penuh akan kejati dirian Indonesia itu seperti apa. Oke. Sip. Oke, semangat untuk hari ini, Mas. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya akan kita langsung ke acara bedah buku Generasi Kembali ke Akar. Let's go. Butuh 3 generasi hadir secara bersamaan untuk memastikan nilai-nilai lama itu turun ke generasi yang paling muda. 3 generasi. Ini kalian. Ini 2020. Ini bonus demografi 2035 puncaknya. Kalian sendirian. Di atasnya cuma 1 layer. Kenapa buku Generasi Kembali ke Akar saya beri subjudulnya Upaya Generasi Muda Mengimajinasikan Indonesia? Karena di saat itu kalian tidak punya lagi di atasnya generasi yang menyaksikan, mendengar, kayak tadi itu, tahu perasaan ketika Republik ini didirikan. Jadi kalian harus berupaya mengimajinasikan ulang Indonesia. Kalau imajinasinya tidak mengakar kepada keindonesiaan, kalian akan
mengimajinasikan Indonesia itu menjadi sesuatu yang asing. Itu tadi ya acara talk show Bedah Buku Generasi Kembali ke Akar barengan Dr. Muhammad Faisal, Taufan Teguh Akbari selaku founder Rumah Millennials, dan juga tadi ada Bung Cokro selaku founder Garuda, dan juga tadi ada Pak Sigit dari SM Bung Karno dan dipandu sama Karina Surya. Nah, kita denger yuk testimoni dari peserta kita hari. Gimana acaranya hari ini, kesan-kesannya? Saya excited banget buat para milenials yang lagi benar-benar cari jati diri. Rumah Millennials benar-benar recommended banget lah, intinya semangat untuk apa milenial. Acaranya bagi saya ini sangat luar biasa sekali, dan ini sangat menginspirasi kaum muda bagaimana kemudian agar menjadi kaum muda yang sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Founding Fathers Indonesia. Keren banget, itu benar-benar menginspirasi banget, dan ini sebenarnya acara-acara yang memang sama generasi milenials, kita diskusi, kita kasihan bareng dan sebagainya gitu. Setelah acara ini terus gimana Mas untuk masa Saya sendiri? merasakan banyak sekali pencerahan di tempat sini, dan tadi banyak sekali masukan-masukan dari berbagai pihak dan berbagai pakar tentang generasi muda, tentang komunitas dan lain sebagainya. Impact-nya luar biasa ya, dan di sini kita belajar bahwa generasi milenials itu jangan mentingin ego, tapi kita harus selalu melihat ke belakang, kita harus melihat ke sejarah kita, akar kita, dan bagaimana kita harus meningkatkan kesadaran about nationalism. Setelah acara ini pikiran saya mulai terbuka, dan saya benar-benar senang sekali benar bahwa statement Soekarno itu jangan lupa melupakan sejarah. Nah, itu tadi testimoni dari beberapa peserta hari ini. Mereka sangat terkesan, mereka sangat terinspirasi, dan mereka semakin mendalami identitasnya sebagai pemuda Indonesia. Ya, begitu juga dengan gua, dengan acara hari ini juga itu menguatkan motivasi gua juga untuk terus berkarya melalui channel YouTube ini dengan membuat ya konten-konten mengenai cerita menarik dan unik soal Indonesia. Tapi ya bukan itu doang kan kalau sekarang kan, jadi gue juga sharing beberapa cerita yang sekiranya mungkin bisa memberikan lo ya sedikit inspirasi, atau kayak mungkin sekedar sharing aja sih ya. Nah, itu tadi ya pokoknya acara dari Rumah Millennials X SM Bung Karno X Youth Lab Indonesia. Dan seperti itulah gambaran acara dari Rumah Millennials. Kalau misalnya lo pengen banget ikut acara-acara Rumah Millennials, lo harus follow Instagram Rumah Millennials di @rumah.millennials, L-nya 2, N-nya 2, ada S di belakang. Jadi rumah.millennials. Dan juga acara hari ini bakalan ada liputan artikelnya di website Rumah Millennials di rumahmillennials.com. Yang nulis adalah saya sendiri. Dan itu aja untuk konten hari ini. Semoga lu juga dapat insight, dan lu kalau mau tahu lebih banyak lagi nih soal talk show hari ini, mendingan lu langsung aja beli buku Generasi Kembali ke Akar dan juga Generasi P. Itu masih ada di toko-toko buku di Gramedia pastinya, karena Generasi Kembali ke Akar tuh rilis tahun ini ya, tahun 2020. Jadi langsung aja beli dan coba renungin kembali peran lo, identitas lo sebagai pemuda Indonesia. Oke, terima kasih banget udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel Kauditio26 buat dapetin berbagai cerita menarik dan unik soal Indonesia. Dan terus gue ingetin sama lo ya untuk lestarikan budaya Indonesia, karena kalau bukan kita lalu siapa lagi. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.